pertama awalnya tuh saya kan harus dulu pernah pasang ring, teman konsultasi yang terakhir nggak sampai karena pandemi. Lantas saya ke dokter jantung di salah satu rumah sakit di Jakarta ini. Cuman pemeriksaan doang itu, dikasih obat. Selang 3 bulan dari dokter jantung itu, saya merasa ada di perut saya itu ada rasa denyut-denyut. Nah, maka saya konsultasi sama anak-anak saya, konsul ke dokter penyakit dalam. Setelah dari penyakit dalam, nah rupanya setelah diperiksa oleh dokter penyakit dalam, pembekakan di dalam perut, langsung disuruh MRI. Nah, di sana lah baru ketahuan bahwa saya itu harus diambil tindakan, dioperasi, dipasang ring oleh dokter jantung. 2019 ya, bulan Juli saya dipasang dua ring di ini. Cuman pas mau konsul terakhir pandemi, kan hampir 2 tahun pandemi, lockdown. Jadi konsultasinya nggak sempat terakhirnya itu. Makanya saya konsul ke dokter jantung di sini. Iya, tadinya saya pikir ngos-ngosan tuh mungkin ada kayak harus ada pembuluh darah yang tersumbat lagi. Makanya saya konsul terakhir ke dokter jantung, tapi tidak dapat. Terakhir ke dokter penyakit dalam baru ketahuan itu bahwa ada pembuluh darah yang ada pembekakan di perut itu. Ya, harapan saya supaya saya lebih sehat, nggak ngos-ngosan. Mungkin dari situ, saya kan ngos-ngosan sekarang ini, nggak naik tangga aja nggak bisa, udah ngos-ngosan. Saya Dr. Suko Adiarto. Sekarang kita berada di ruang operasi hybrid Heartology Cardiovascular Center. Aneurisma aorta abdomen adalah pembesaran pembuluh darah aorta yang terletak di dalam perut. Aorta sendiri adalah pembuluh darah yang paling besar di dalam tubuh kita. Jadi kalau dia membesar, resiko untuk mengalami ruptur atau pecah itu sangat tinggi. Dan karena dia pembuluh darah yang paling besar, hal ini bisa menyebabkan perdarahan yang sangat masif dan bisa berakibat fatal. Sayangnya, sebagian besar aneurisma aorta abdomen ini tidak ada gejala yang spesifik. Kenapa? Karena dia membesar di dalam rongga perut dan tidak menekan organ manapun sampai dia besar sekali. Nah, seringkali dia ditemukan secara tidak sengaja pada waktu dilakukan pemeriksaan fisik, nih diraba sama dokternya, kok ada massa yang berdenyut. Nah, disitulah diketahui adanya aneurisma abdomen. Atau lebih sering lagi diketahui karena pemeriksaan USG karena sebab lain. Misalnya ingin mengetahui morfologi dan fungsi ginjal atau fungsi hati. Secara tidak sengaja kita mendapatkan adanya aneurisma aorta abdomen. Nah, sebab dari penyakit ini sampai sekarang tidak diketahui secara pasti, tetapi lebih banyak pada kelompok pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, tentu saja kita harus mewaspadai penyakit ini karena berpotensi untuk mengalami komplikasi yang bersifat fatal. Dan apabila kita mempunyai faktor risiko seperti hipertensi ini, kita harus mengontrolnya sejak dini sehingga kalau bisa kita mencegah terjadinya aneurisma aorta abdomen. Nah, kita harus memantau berapa diameter maksimal daripada aneurisma aorta ini. Kalau dia mencapai threshold yaitu diameter di atas 5,5 cm, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan tindakan, ya, bisa operasi terbuka atau pemasangan stent yang kita sebut sebagai endovascular aortic repair. Nah, yang paling sering menjadi indikasi adalah diameternya yang lebih dari 5,5 cm. Bisa juga sebab yang indikasi yang lain yaitu perkembangannya, perkembangan diameternya itu sangat cepat, ya. Dalam 1 tahun terdapat penambahan diameter maksimal sebesar 1 cm. Jadi misalnya tahun lalu dia diameter maksimalnya 3 cm nih, dan dalam follow up 1 tahun kok diameternya sudah lebih dari 4 cm.
Jadi dalam 1 tahun lebih dari 1 cm penambahannya. Nah, ini juga merupakan indikasi dilakukan operasi atau pemasangan stent atau endovascular aortic repair. Ya, teknik EVAR ini dikembangkan sudah cukup lama ya, sekitar 10-15 tahun. Dan sekarang 90% aneurisma aorta abdomen itu bisa dilakukan penanganannya dengan EVAR ya. Caranya dengan memasang stent di bawah pembuluh darah ginjal, pada aorta di bawah pembuluh darah ginjal, sehingga kita bisa membuat saluran, dalam tanda kutip saluran baru ya, sehingga aliran darah akan melalui stent ini, tidak melalui pembuluh darah yang melebar tadi, sehingga ini mengurangi resiko terjadinya tekanan pada dinding yang pada gilirannya akan mengurangi resiko terjadinya ruptur atau pecahnya aorta. Lebih dari 90% aneurisma abdomen ini sekarang ditata laksana dengan EVAR. Kenapa? Karena dia bersifat less invasif. Tidak ada sayatan yang sangat luas, jadi hanya ada luka tusuk di kedua pembuluh darah. Kemudian lama rawat di ICU-nya biasanya jauh lebih pendek, perdarahannya lebih sedikit, dan sehingga pada gilirannya lama perawatan di rumah sakit juga lebih pendek. Dengan long term benefit ya, dengan keuntungan yang kira-kira sama dengan open surgical repair, dengan pembedahan terbuka. Sehingga apabila anatomi pembuluh darahnya sesuai, EVAR lebih banyak dipilih ketimbang operasi terbuka.